MiHoYo atau HoYoverse adalah sebuah perusahaan pembuat game yang terkenal dari game-game anime yang diproduksi, seperti Genshin, bahkan Honkai Star Rail, dan game-game lainnya. Tapi tahu nggak kalian bahwa diam-diam, developer ini sedang mengembangkan proyek terbaru lagi yang siap mengguncang dunia games. Nah, mari kita simak. Pertama, ada game bernama Varsapura yang benar-benar populer bulan lalu. Sebuah game open world yang pakai Unreal Engine 5 yang pastinya grafiknya edan parah. Game ini sempat viral sebab hadirkan demo gameplay dengan durasi 31 menit yang dimana mengangkat tema yang tergolong gelap gitu. Untuk genrenya, ini game mengusung action RPG bertema fantasi plus masih mempertahankan visual ala anime seperti biasa. Tapi ini lebih realistis saja, seperti visual Houka bisa dibilang. Dan untuk battlenya, ini pakai sistem action yang bisa memanfaatkan lingkungan juga. Stealth juga bisa, dan intinya ini kelihatan bagus guys. Meskipun bisa dibilang intinya tuh berfokus pada stealth ya, tapi ketika tidak memungkinkan untuk nge-steal, maka battle menjadi pilihan terakhir. Battlenya kalian bisa menggunakan karakter dengan berbagai mekanik, dan untuk satu partinya ada 3 karakter yang bahkan bisa switch karakter juga untuk melanjutkan combo-combo. Dan itu satisfying banget, indah banget guys. Memang fokusnya pada combo-combo sih bisa dibilang, plus memiliki animasi ultimate juga. Yap, masih mempertahankan mekanik biasa dalam sebuah game anime, tapi dengan grafik yang bener-bener wah banget guys. Game AAA yang aku juga nggak tahu apakah ini game gratis atau enggak. Bahkan, apakah rilis untuk mobile apa enggak? Kayaknya enggak dah. Dan untuk open world-nya, ini juga patut dilirik guys. Sebab, kalian bisa lihat nih, ada mobil juga dong dengan detail yang gila parah sih. Bahkan ada yang bilang juga kayak GTA. Yap, kalian bakal ke titik battle menggunakan kendaraan guys. Ya mirip seperti NTA mungkin, tapi dengan visual yang lebih gelap, lebih gacor lagi, bahkan lebih AAA. BTW untuk gamenya, ini tentang apa? Kalian akan mengikuti perjalanan karakter bernama Hollow One. Ia sedang berusaha untuk bergabung dengan Shadow Emergency Alliance. Dalam game ini, musuh utamanya yakni Main Road, yang mengangkat tema kesehatan mental. Main Road digambarkan sebagai cairan mirip ter yang merembes keluar dari benda-benda, lalu berubah menjadi monster. Kalau di Death Stranding, mungkin mirip dengan tar. Nah, organisasi ini bertugas menahan insiden tersebut dan mencegah penyebarannya, karena bentuk Main Road yang lebih parah dapat melahirkan makhluk bayangan sepenuhnya. Jadi bisa dibilang semacam kayak plot dari Jujutsu Kaisen gitu. Tapi kalau di sini sang MC berada di lembaga guys. Seriusan ini menarik banget. Oke, lanjut ke game kedua, yakni Petty Planet. Inilah game simulasi kehidupan live sim yang super cozy. Dan for your information, ini tuh game live sim pertama dari HoYoverse. Beda total dari action RPG atau game gacha mereka sebelumnya. Petty Planet membayangkan kalau kalian bukan cuma satu rumah atau desa, tapi punya satu planet utuh yang bisa kalian kostum sesuka hati kalian. Planetnya ini penuh potensi dan bisa berkembang. Jadi feel-nya bener-bener bebas banget, mirip game cozy modern dah. Di dalam game ini, kalian bakal melakukan banyak aktivitas santai seperti menanam dan memanen, crafting, memasak, memancing, eksplorasi, bahkan mungkin bisa party bareng para neckboards, yakni karakter NPC dengan kepribadian masing-masing. Dan sumpah, vibe game ini adem banget guys. Tipe game yang cocok dimainkan sambil rebahan atau ngilangin stres. Untuk neckboard yang sudah diperkenalkan, ada beberapa karakter menarik seperti Yunguo, Hisaki, Medolin, dan Prostia, yang masing-masing dengan planet mini mereka sendiri yang punya tema visual unik. Kalian juga bisa menjelajahi Starsea, area space eksplorasi yang lucu, bahkan pakai mobil luar angkasa gitu loh. Kayak berasa gabungan antara game cozy, futuristik, dan sandbox. Oh iya, dekorasi rumah juga full customizable. Kalian bisa bikin rumah paling nyaman versi kalian sendiri. Mau estetik sampai minimalis, semuanya bisa. Untuk platform rilis, game ini rencananya hadir di PC dan iOS. Untuk Android belum pasti, karena sejauh ini beta test hanya tersedia di PC dan iOS guys. Dan untuk tanggal rilis resminya, belum ada info pasti. Masih menunggu kabar resmi dari HoYoverse. Dan di game ketiga, ada Honkai Nexus Anima. Mungkin kalian udah familiar dengan game yang satu ini ya kan? Kalau biasanya HoYoverse itu identik banget sama game action anime dengan combat flashy. Sekarang mereka nyobain hal baru, yaitu genre creator collector adventure strategi. Yap, vibe-nya tuh berasa kayak versi chill dari Honkai, tapi tetap dengan kualitas khas MiHoYo. Kehadiran Nexus Anima ini jelas kebaca banget sebagai respon setelah genre monster taming atau pal-like makin naik daun. Tapi tentu saja, HoYoverse nggak mungkin bikin sesuatu yang biasa-biasa aja. Jadi mereka bawa sentuhan anime, visual high quality, dan sistem gameplay yang lumayan unik. Di dalam game ini, kalian bakal ngumpulin makhluk bernama Anima, semacam partner sekaligus senjata hidup kalian. Anima ini udah lumayan banyak variannya, lengkap dengan sifat unik, gaya bertarung berbeda, serta desain yang anime banget. Beberapa emote, beberapa edgy, dan bahkan lucu absurd. Jadi konsepnya bukan cuma tangkap, koleksi doang, tapi juga bangun hubungan dan kombinasikan anima kalian buat bikin strategi terbaik. Nexus Anima punya tema open world yang bisa
bisa dijelajah dengan santai, dan metode menjelajahnya pun bermacam-macam. Bisa jalan kaki, naik hewan anima, bahkan terbang dengan anima juga. Kalian bisa merasakan dunia fantasi yang lumayan luas, penuh area unik, karakter NPC yang kocak, sampai random event yang bikin dunia terasa hidup. Dan yap, dalam mapnya pun kalian bisa iseng ganggu karakter lain juga. Kalian juga bisa kustomisasi karakter kalian dengan sangat detail. Semuanya bisa diatur sampai sesuai gaya kalian. Kalian mau bikin karakter lucu, cool, bahkan edgy pun bisa banget. Beda dari game Honkai biasanya, dengan efek yang gacor parah dan combo-combo yang keren. Sistem battle di game ini jauh lebih santai, formatnya lebih mirip tactical arena, dan elemennya mirip board battle. Vibe-nya sedikit mirip auto battle atau magic chess style, tapi tetap ada strategi, sinergi, combo, dan efek unik per animanya. Dan untuk game yang terakhir, ini beneran masih super goib guys. Bahkan, nama gamenya aja belum pasti. Gak ada trailer, gak ada gameplay, dan info yang beredar cuma berupa cuplikan scene environment dengan grafik yang gila-gilaan pakai Unreal Engine 5. Yang bikin rame, ternyata scene ini berasal dari landing page Requiem resmi. Yap, halaman yang dipakai HoYoverse buat nyari talent dan developer untuk lanjutin proyek game ini guys. Jadi bukan teaser publik, tapi lebih kayak lowongan kerja buat proyek rahasia mereka. Daftar lowongannya mencakup hampir semua departemen, termasuk desain battle, desain sistem, AI, pemrograman, animasi, pencahayaan, bahkan teknis khusus Unreal Engine 5. Kabar beredar menyebutkan bahwa nama internal proyek ini adalah Project Genesis. Singkatnya, ini adalah MMORPG realistis yang dikembangkan dengan Unreal Engine 5. Beda banget dari game anime mereka yang biasanya. Yap, benar sekali. Ini akan menjadi realistic fantasy game, open world, MMO, PvP, ekosistem yang distimulasi oleh AI, boss battle berskala besar, dan NPC dengan kepintaran AI. Intinya kita semua nggak expect bahwa miHoYo juga akan membuat proyek MMORPG ini guys. Yang bikin makin menarik, Genesis juga tidak pakai art style anime sama sekali. Beberapa penjelasan bahwa game ini merupakan sebuah petualangan dari seorang pahlawan dengan story Nordik. Jadi kemungkinan besar, ini adalah titel non-anime pertama HoYoverse dalam format MMORPG besar. Dan itu mind-blowing banget. Sayangnya sampai sekarang belum ada trailer resmi, belum ada screenshot karakter, belum ada cuplikan gameplay, apalagi jadwal rilis. Yang ada cuma requirement page, yang justru membuktikan kalau proyek ini bener ada dan lagi digarap guys.